Selamat datang kembali di channel sederhana ini. Senang rasanya bisa jadi salah satu tempat kamu melihat prediksi horoskop atau ramalan zodiak kesayanganmu. Tidak perlu menunggu lama, inilah prediksi horoskop zodiak di bulan ini. Semoga bermanfaat dan bisa memotivasi kamu dalam menjalani kehidupan di bulan ini. Terima kasih. Menemukan kata-kata yang tepat untuk mengungkapkan perasaan, dapat memberi tekanan pada hubungan Anda. Tangani masalah yang berhubungan dengan cinta secara pribadi, Anda mungkin akan lebih mudah mengatasi masalah tanpa pengaruh lingkungan sekitar. Jika Anda tidak merasa dimengerti, hindari membiarkan momen-momen sulit merusak hubungan Anda sepenuhnya. Pada akhir minggu kedua Desember, bulan baru di zodiak Anda menawarkan sedikit kelegaan dan dorongan optimisme serta kepercayaan diri. Percayalah pada diri Anda sendiri untuk memulai proses penyembuhan dan penutupan, dan orang lain akan mengikuti jejak Anda. Pada pertengahan minggu pertama Desember, Venus akan pindah ke Scorpio, dan Venus cenderung kesulitan di sini. Energi Scorpio sangat intens, bisa begitu dalam sehingga bisa memberikan semua gejolak perasaan atau bahkan tidak sama sekali. Sadarilah hal-hal yang Anda inginkan, sehingga Anda tidak melangkah terlalu jauh secara emosional. 2 hari kemudian, Neptunus mengarah ke Pisces, memberi Sagittarius lebih banyak kesadaran akan hal-hal yang tidak terlihat dan memberikan kesempatan untuk berlatih mempercayai naluri. Kemudian, pada minggu kedua Desember, Anda akan melihat bulan baru di Sagittarius, yang akan mengembangkan emosi Anda ke tingkat berikutnya. Matahari yang terus bergerak melalui rumah atau house pertama Anda, memberikan pembaruan energi dan vitalitas, serta meningkatkan kepercayaan diri para archer. Anda akan sedikit lebih egois daripada biasanya. Ini wajar dan sehat selama Anda tidak bertindak terlalu jauh. Anda sekarang lebih tegas dan berwawasan ke depan, juga lebih percaya pada kemampuan Anda sendiri, dan secara fisik, Anda mungkin merasa kuat. Ini adalah siklus yang sangat baik untuk membuat perubahan pribadi dalam cara atau penampilan Anda, dan untuk segala upaya perbaikan diri. Mulai tanggal 22 Desember dan seterusnya, matahari menyoroti rumah kedua Anda sekarang, dan fokus Anda adalah pada urusan materi dan masalah kenyamanan. Keamanan adalah kekuatan pendorong bagi Anda saat ini, dan Anda mungkin tertarik untuk mengumpulkan harta benda. Apa yang Anda miliki dan apa yang tidak Anda miliki menjadi fokus. Apa yang membuat Anda merasa nyaman, rasa aman, dan apa yang Anda hargai. Ini adalah waktu di mana keuangan dan harta pribadi mendapat perhatian maksimal, dengan menuangkan energi Anda ke dalam pekerjaan dan keuangan Anda. Namun, kemewahan dengan dompet Anda adalah sesuatu yang mungkin ingin Anda waspadai. Jika Anda merasa gatal untuk melakukan pembelian yang tidak perlu, ketahuilah bahwa akar dari keinginan ini adalah keinginan untuk memanjakan dan menghibur diri sendiri. Tidak ada yang salah dengan hal itu, tetapi ada cara yang murah dan bahkan gratis untuk membuat diri Anda merasa nyaman. Ini bukan waktu yang paling penting dalam setahun bagi Anda. Anda lebih cenderung berusaha keras dan berpegang pada apa yang membuat Anda merasa paling aman daripada mengambil risiko besar. Menurut horoskop bulanan bulan Desember tahun 2023, para archer kemungkinan mendapat hasil yang baik dalam karir mereka. Namun planet untuk karir, Saturnus, hadir di rumah atau house ketiga dan ini juga menunjukkan perkembangan yang lambat dan berkelanjutan bagi Anda. Tapi umumnya penempatan planet di atas merupakan indikasi yang baik untuk stabilitas karir bagi Sagittarius ditambah Jupiter sang penguasa tanda Anda menempati rumah atau house kelima dalam posisi yang kuat dan aspek tanda bulan, yang dapat menjadikan Anda lebih tajam, percaya diri, lebih cerdas dan kreatif selama periode ini. Periode ini juga tepat bagi mereka yang sedang menjalankan bisnis selama bulan ini, walaupun mencapai sebuah kesepakatan tidaklah mudah. Hingga tanggal 4 Desember, Venus terus bergerak melalui rumah ke-11 Surya Anda yang artinya, ini saatnya mengesampingkan ego Anda, menurunkan pertahanan Anda, membangun jaringan, dan menyelesaikan perselisihan jika ada perbedaan yang harus diselesaikan dengan teman atau kerabat Anda. Kerjasama datang dengan mudah, dan persahabatan yang hangat dapat terjalin selama siklus ini. Dari tanggal 4 hingga tanggal 29 Desember, Venus menghabiskan waktu dalam hibernasi di sektor privasi Anda.
Sekarang, ini tidak berarti bahwa kehidupan cinta Anda stagnan, tetapi kasih sayang Anda diungkapkan secara tertutup. Ketertarikan pada rahasia dan bisikan menjadi ciri periode ini. Meskipun bagi sebagian orang, ini juga bisa menjadi saat berakhirnya hubungan, kekhawatiran dalam hubungan, dan kesedihan. Kontak pribadi dan sosial mungkin bersifat rahasia, dan bisa juga terdapat hubungan cinta rahasia, atau setidaknya perasaan dan kerinduan cinta yang sangat pribadi. Rasa malu dapat menyebabkan kesepian atau frustrasi romantisme, namun, ini juga bisa menjadi waktu yang sangat pribadi dan juga intim. Horoskop Desember bagi Sagittarius mengatakan, bahwa sebagian besar pemilik sign zodiak ini akan mendapat hasil positif terkait asmara mereka, karena penempatan Jupiter sebagai tuan rumah kelima, dan aspek Jupiter sebagai tanda bulan dan rumah kelima adalah untuk cinta. Juga Jupiter selama bulan ini akan memasuki rumah atau house ke-11, akan ada lebih banyak keberuntungan dalam cinta bagi para archer, dan karena itu cinta dapat berkembang dengan baik di antara Anda dan orang terkasih. Cinta dan hubungan pribadi mengambil warna yang indah di bulan ini. Bagi para lajang, pertemuan yang tidak disengaja dapat mengarah pada romansa abad pertengahan. Meskipun penting juga bagi Anda para archer untuk membedakan antara tergila-gila dan kasih sayang yang tulus. Individu yang berkomitmen akan menemukan kenyamanan dalam hal-hal duniawi, menemukan keintiman mendalam dalam momen sehari-hari. Komunikasi tetap sebagai faktor terpenting dalam sebuah hubungan. Sampaikan kebenaran Anda, tetapi kembangkan juga seni mendengarkan secara aktif. Saturnus di rumah ketiga, dan Mars terus mengaktifkan rumah tenaga surya pertama Anda, memberi Anda energi tambahan untuk diterapkan pada tujuan pribadi, dan pendekatan yang lebih tegas dan langsung terhadap dunia secara umum. Dan periode ini sangat baik untuk latihan fisik dan olahraga apapun demi kesehatan Anda. Dengan Merkurius di rumah tenaga surya kedua Anda, periode ini dapat digunakan untuk menganalisis arus kas, pendapatan, dan kekuatan penghasilan Anda. Anda harus lebih praktis dan rasional dalam pendekatan keuangan selama periode ini. Dengan pikiran sadar Anda terfokus pada uang dan harta benda, serta nilai-nilai pribadi, ini bisa menjadi periode yang tepat untuk mengumpulkan ide-ide baru yang menghasilkan uang. Atau, ini bisa menjadi saat di mana Anda cenderung mengkhawatirkan keuangan Anda. Percakapan sekarang cenderung bersifat praktis dan bukannya remeh, karena keuntungan finansial dapat diperoleh melalui komunikasi. Semua siklus kemunduran Merkurius, khususnya memengaruhi Anda dalam hal komunikasi dengan atasan, mitra dekat, atau yang terkait dengan karir Anda secara umum, karena Merkurius mengatur bidang-bidang kehidupan Anda ini. Pertengkaran mengenai keuangan bersama juga bisa membuat Anda terlibat masalah, karena Virgo dan Gemini berada pada sudut grafik Anda, kemungkinan Anda menjadi sangat sensitif terhadap semua masalah umum selama Merkuri retrograd.